Pembatasan masalah pertama ialah tentang letak geografis. Video ini hanya akan mencari secara spesifik pemakaian kata Habib, Syarif, Sayyid di negeri Yaman atau Hadramaut secara khusus dan Hindia Belanda, sekarang disebut dengan Indonesia. Kemudian video ini juga akan membatasi pemakaian kata Habib, Syarif, dan juga Sayyid yang digunakan di Yaman dan Hindia Belanda pada abad ke-7 Hijriah dan pasca industri mekanik. Karena konteks yang sedang kita ulas di sini adalah periode antik hingga periode modern. Pembatasan periode dan geografis ini sangat penting untuk mendapatkan akurasi pemakaian kata Habib, Syarif, dan Sayyid sesuai kebiasaan pengujar dari penduduk Yaman dan penduduk Hindia Belanda dari abad 7 Hijriah dan abad ke-14 Hijriah. Jadi setelah kita batasi permasalahan yang akan kita teliti, maka pertanyaan yang akan kita jawab di video ini adalah apa maksud dari kata Habib, Syarif, dan Sayyid yang diucapkan oleh warga Yaman dan Hindia Belanda sebagai pengujar pada abad 7 Hijriah dan 14 Hijriah. Selamat datang di Hakim Medsos, tempat di mana kita membedah klaim-klaim keilmuan yang lebih mengandalkan kemasan daripada substansi. Kali ini kita akan membahas salah satu fenomena menarik dari dunia YouTube, Rumail Abbas, sang pamitnya ngantor. Di balik narasi ilmiah yang terbungkus rapi, ternyata ada sedikit masalah besar yang perlu kita telusuri. Rumail Abbas, yang kita kenal dengan channel pamitnya ngantor, mungkin ingin menunjukkan dirinya sebagai seorang yang menguasai topik-topik berat tentang sejarah dan keagamaan. Namun, saat kita menggali lebih dalam, ternyata tidak semuanya sesuai dengan apa yang dia klaim. Apalagi ketika topik yang dibahas berkaitan dengan nasab Habib Ba'alawi yang penuh kontroversi. Menggunakan pendekatan yang lebih mirip dengan konsensus teman-temannya daripada dengan penelitian yang solid, seolah-olah Rumail menganggap bahwa kesimpulan sejarah bisa disimpulkan lewat diskusi grup WA atau hasil browsing cepat. Memang, dunia digital memberi kita kebebasan untuk membahas topik apapun. Tetapi jangan sampai kebebasan itu membuat kita mengorbankan kebenaran yang seharusnya diuji melalui berbagai standar akademik dan sumber yang jelas. Apa yang dibahas Rumail bukanlah hasil kajian mendalam, melainkan opini yang dibangun berdasarkan teman-teman yang menyimpulkan. Begitu kita lihat, sepertinya dia bukan sedang riset, tapi malah sedang mencari validasi dari teman-teman yang juga tidak tahu banyak soal itu. Coba perhatikan, alih-alih merujuk pada kitab-kitab klasik yang mengandung data otoritatif mengenai nasab Habib Ba'alawi, dia lebih mengandalkan klaim-klaim tanpa landasan yang jelas. Sebagai contoh, dia menyebutkan beberapa poin yang, jika dilihat secara lebih cermat, ternyata bertentangan dengan referensi-referensi sejarah yang sudah ada. Mungkin dengan tujuan untuk memperkuat argumennya, namun alih-alih memperjelas, malah membuat kekeliruan yang berlapis. Keinginan untuk tampil, edukatif, justru membuatnya kehilangan kesadaran ilmiah yang seharusnya menjadi pijakan. Di sini kita lihat bagaimana klaim-klaim ilmiah bisa begitu mudah diproduksi tanpa pengecekan yang teliti. Menarik, bukan? Seolah-olah penelitian itu bukanlah upaya mencari kebenaran, tapi sekadar untuk mendulang like dan komentar, bahkan jika itu hanya berdasarkan omongan teman-teman yang juga cuma nonton video yang sama. Kalau begitu, tidak usah jauh-jauh mencari sumber primer, cukup ajak teman-teman nonton bersama, dan anggap itu sudah jadi kebenaran mutlak. Saya ingin mengingatkan, standar ilmiah sejati tidak pernah bergantung pada konsensus populer atau pendapat sepihak. Kebenaran harus diuji, dan bukan diambil begitu saja berdasarkan perkiraan dan pendapat teman. Seperti halnya dalam kajian sejarah nasab Habib Ba'alawi, kita harus merujuk pada sumber-sumber yang otentik dan memeriksa sanad serta konteksnya secara seksama, bukan hanya mengambil kesimpulan berdasarkan kebanyakan orang bilang, begitu. Jika tidak, kita hanya sedang bermain dengan narasi, bukan dengan fakta. Contoh konkretnya. Coba lihat, Rumail sering mengatakan hal-hal yang dikuatkan oleh teman-teman yang menyimpulkan ini dan itu tentang nasab Ba'alawi. Tapi apakah teman-teman itu benar-benar memahami konteks sejarah? Atau mungkin mereka hanya mengikuti arus tanpa mau bertanya lebih dalam? Lebih baik kita kembali pada metode yang sudah teruji, riset mendalam, verifikasi dengan sumber yang sahih, dan tidak hanya mengandalkan kata teman. Jika kita terus mengikuti metode ini, saya khawatir kita akan terus terjebak dalam lingkaran informasi yang menyesatkan. Satir tentang fatwa dan pengaruh sosial media. Kalau begini caranya, siapa yang harusnya bikin fatwa? Ulama besar yang mempelajari kitab-kitab klasik selama puluhan tahun, atau grup WhatsApp yang semuanya lebih senang mengklik video tanpa membaca lebih lanjut? Saya rasa, ini bukan sekadar masalah tentang siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita membentuk pemahaman yang lebih kuat dan berbasis fakta. Mengandalkan teman-teman yang menyimpulkan, adalah cara pintas yang berbahaya untuk menyelesaikan persoalan yang jauh lebih kompleks. Jadi,
Apakah Rumail Abbas sudah benar dalam membahas Habib Ba'alawi? Mungkin ia merasa sudah cukup dengan menjelaskan melalui narasi yang sepertinya sangat populer, tapi kita harus bertanya, apakah itu yang benar-benar kita butuhkan? Ataukah kita lebih membutuhkan analisis yang mendalam, dengan merujuk pada sumber-sumber yang kredibel dan teruji? Jika ingin berbicara sejarah, mari duduk di meja penelitian, bukan sekadar tribun komentar. Ilmu bukanlah branding, dan kebenaran tak bisa dimonopoli oleh suara mayoritas teman. Kesimpulan. Jangan pernah terkecoh oleh kemasan akademik jika isinya tak lebih dari kutipan lepas dan simpulan teman-teman. Kebenaran tidak bisa diukur dari seberapa meyakinkannya seseorang berbicara, tapi dari seberapa jujur ia pada metodologi, sumber, dan tanggung jawab intelektual. Dalam Islam, kebenaran memiliki standar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kebodohan, lalu kalian menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat 6. Ayat ini menegaskan pentingnya tabayyun, klarifikasi dan verifikasi. Bukan sekadar ikut-ikutan pendapat orang, apalagi hanya karena disampaikan dengan percaya diri. Apalagi jika menyangkut nasab, kehormatan, dan warisan sejarah yang harus diteliti secara teliti dan adil. Dan untuk itu, kita tidak butuh selebritas dakwah. Kita butuh intelektual sejati. Channel ini hadir bukan untuk membela golongan, tapi membela kejujuran dalam berpikir. Karena kami di Hakim Medsos, tak akan tinggal diam ketika kemasan dijadikan dalih untuk menipu hakikat. Demikian. Semoga bermanfaat.